Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita dengan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang mereka berada di Sabang sampai Merauke karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berkumpul. Jadi di sana ada Hasna dari NTT, ada Wahyuni dari Jambi, dan yang lain-lain. Tidak Ibu sebut satu-satu ya, jangan kecewa ya. Tapi semuanya Ibu sayangin. Pada kali ini kita lanjutkan pembahasan tajwid 2 terkait dengan muskilatul kalimat yang volume keempat pada hari ini ya, yaitu nomor 16 sampai nomor 20. Nah, muskilatul kalimat, kata-kata yang muskil. 16 adalah lafal qad, itu dal yang mati atau sukun diidghamkan ke dalam ta, artinya seperti ta yang ditasdid. Dalnya diidghamkan secara sempurna, secara kamil. Mengapa ini menjadi muskilat? Karena biasanya qad itu adalah qalqalah, tapi dalam hal ini tidak dikolkolahkan bacaan dari Rasulullahnya. Ini muskilatnya ya. Tapi menguntungkan, ini lebih mudah kan gitu daripada qad tabayyana. Nah itu, ini lebih gampang nih. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi qadnya, dalnya masuk ke dalam ta, dilebur secara sempurna jadi qad tabayyan, jadi taknya bertasdid ya, itu qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tuh di tulisan Anda ada merah-merah ya, itu di surat Al-Baqarah 256 ya. Sekali lagi, ini adalah tidak dikolkolahkan tapi diidghamkan, dalnya masuk ke dalam ta. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ibu baca secara sempurna ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di situ penekanannya ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi tidak berlaku qalqalah. Itu semua yang ada di dalam Quran, lafal-lafal qad ya, qalqalah bertemu ta. Coba Ibu tunjukkan satu lagi. Ini sebetulnya banyak. Ini yang ada di surat Al-An'am, ada di surat Al-Ankabut ya. Al-An'am 94, Al-Ankabut 38. Nah di sini laqad taqatta'a bainakum ya. Laqad taqatta'a, bukan laqad taqatta'a. Terus di Al-Ankabut waqad tabayyana, bukan waqad tabayyana, bukan begitu ya. Paham? Insya Allah ya.
gampang, lebih mudah. Wa qad tabayyana, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang ke-17, apabila ada lam bertasdid dan diwaqafkan, maka cara membacanya huruf sebelumnya dibaca dengan dihentakkan supaya lamnya itu tidak terkesan satu. Jadi lamnya itu bertasdid. Jadi fatal. Kalau fatal itu lamnya satu. Itu. Ini lamnya bertasdid. Maka harus dihentakkan dari lafal to-nya itu. Ini tahsin ya, supaya bagus kan gitu, sempurna kan gitu. Ini tujuannya. Kalau enggak nanti bisa kena khotok khafi kan gitu, atau khotok jali kan. Ini fa illam yusibha wabilum fatal, enggak langsung dilepas fatal. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ya, فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ. Itu aja. Tinggal ingat-ingat. Jadi dihentakkan dari lafal to-nya itu sehingga lamnya itu double tapi tidak hidup kan. Itu tol, ditekan jangan dilepas dulu. Fatal, bukan fatal, bukan begitu. Yang ke-18 adalah iltika usakinain. Apa yang dimaksud iltika usakinain? Bertemunya huruf mati. Yang pertama berupa tanwin, kan gitu ya. Tanwin itu hakikatnya nin, nun mati, dan qaf mati. Jika wasal dibaca wasal, mubinin disambung dengan uq dulu, maka dibacanya mubininik dulu. Nah itu kalau wasal. Tapi kalau sudah sampai sini Yusuf, berarti uq dulunya harus diulang. Nah ini menjadi ibtida. Kalau ibtida tidak nik dulu, jadilah uq dulu ya. Jadi uq dulu, karena kalau diibtidakan jadi uq dulu bukan nik dulu. Tuh sekali lagi, mana yang dimaksudkan mati itu adalah mubinin kalau ditulis nin kan gitu. Nun kasrah, kemudian bunyi n, terus qaf mati. Mati bertemu mati tidak bisa dibaca. Maka dipasanglah nun kecil. Dipindahkan ni mubini jadinya, terus di sini dikasih nik. Jadi dolalim mubini nekok dulu, bacanya begitu. Jadi kalau wasal sampai dolalim mubini nekok dulu Yusufa awitrahu, andaikan sampai situ kan itu. Karena ini ayatnya rada panjang, jadi mesti wasal dulu kemudian diibtidakkan lagi ya. Ibu contohkan supaya dapat pahala. In qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin.
سبيل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Jadi begitu. Yang pertama diwasol, ya, karena masih panjang banget, maka nggak mungkin sampai solihin satu nafas itu. Lah maka diulang lagi, ngulangnya dari uq dulu. Nah ini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah tidak ada barisnya, ada tulisan sod. Sod itu bukan baris, ya, itu isyarat sil, sambungkan kan gitu. Tapi bukan baris itu. Lah bagaimana cara mengetahuinya, kan bukan baris itu, Bu, kan gitu. Dibaca ak apa uk apa ik. Bagaimana cara membacanya? Kan itu. Jadi bagaimana cara membaca hamzah wasol jika itu dijadikan ibtida atau di awal itu a i u. Bisa a, bisa u, bisa i. Ada rumusnya. Kalau hamzah wasolnya itu bersamaan dengan lam, seperti al itu kan bersamaan dengan lam, maka dibaca a, sudah pasti. Alhamdu, al-qari'ah. Nah, itu kan itu a. Ketika tidak bersamaan dengan lam, apa bacanya? Maka dihitung huruf ketiganya. Jika huruf ketiganya berupa dhamma, maka dibaca dhamma. Seperti yang tadi, uq dulu itu dibaca dhamma karena huruf ketiganya adalah ta, dari dimulai ngitungnya dari a, qaf, ta. Ta-nya ini dibaca dhamma, maka uq. Hamzah wasalnya uq. Ya itu. Kita hitung tuh 2 3 kan itu. Maka itu dibaca dhamma karena huruf ketiganya adalah ta, dibaca dhamma. Jika huruf ketiganya berupa a atau i, maka hamzah wasalnya dibaca i. Ya. A i. Huruf ketiganya a atau huruf ketiganya itu i, maka hamzah wasalnya dibaca i. Itu kalau hamzah wasalnya itu dijadikan ibtida, dijadikan awal permulaan. Seperti Anda sudah hafal kan? Itu ihbitu kan biasa Anda ibtida di situ, maka karena b-nya huruf ketiga ini b, maka dibaca ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, bukan uhbitu atau ahbitu. Karena bi maka i pasangannya. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya, tuh. Hitung huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya itu berupa dhamma, maka hamzah wasalnya dibaca u. Jikalau huruf ketiganya itu berupa a atau i, maka dibaca i. Demikian caranya. Ya. 19, muskil yang 19 ini, ketika lafal bismillah diwasalkan dengan bisa bukan bismillah, bisa diwasalkan dengan lafal al-ism, maka huruf mati yang pertama diberi harokat kasrah, menghindari bertemunya dua huruf yang mati, lam yang mati dan sin yang mati. Apa Bu maksudnya? Kok mati bertemu mati? Apa maksudnya? Di tulisan sudah saya kasih contoh. Lafal al-ismu ibu pretelin, ibu pisah-pisah itu ya. Di situ al-ismu itu terdiri dari al, terus ismu. Jadi dua hamzah wasol di situ. Yang ibu merah-merahin, kemudian ada shotnya kayak shot, itu tandanya hamzah wasol. Nah ini dibuang, dua-duanya hamzah wasal itu dibuang kan gitu. Nah sehingga yang tersisa apa? Lam dengan sin. Lamnya mati, sinnya mati. Dua-duanya ini yang namanya iltiqa usakinain, dua mati, tidak bisa dibaca.
Maka apa supaya bisa dibaca? Lamnya dikasih harokat kasro. Jadilah apa? Bisa lismu, bukan bisa al ismu. Ya, jadi bisa lismu bacanya. Sudah Ibu kasih contoh itu ya, merah-merah dan pretel-pretel itu dipisah-pisah. Nah, itu maksudnya begitu. Karena hamzah wasal 2 itu dibuang, tinggalnya lam mati, sin mati. Ini namanya iltiqa usakinain, 2 yang mati kan itu. Ini ada di surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Ini ada di tengah-tengah ya. Jadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman, panjang banget ini. Harus makan nafas pernafasan yang banyak nih ya. Ya yang terpenting itulah kan itu. Jadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman, bukan bi'sal al ismu ya. Jadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Di sini ya, yang Ibu merahin bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tuh, satu saja di Quran yang begitu. Kasus biksanya ya. Kalau iltiqa usakinainnya sih banyak kan itu. Muskil yang ketiga, yang 20, hati-hati, ini tidak seperti biasanya. Biasanya alladina, tapi ini alladaini. Satu lagi biasanya kholidina kholidaini. Nah ini sebetulnya bukan muskil, bagaimana? Bukan dari Rasulullahnya muskil, artinya apa? Secara Rasulullah benar, secara kaidah nahwu benar. Lah muskilnya di mana? Kitanya aja yang lihatnya itu kurang, lah kan gitu. Karena menganggap seperti biasa alladina, padahal di sini alladaini. Alladaini betul, karena yang berbicara itu orang-orang kafir menginginkan kepada Allah 2 kan itu. 2 golongan, bukan semua golongan. Nah itu. Ini benar kan gitu. Kitanya yang salah karena menganggap itu biasa ya kan gitu. Jadi wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma. Jadi sini minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Rabbana arinal ladaini, di sini penekanannya ya kan gitu. Biasanya alladina. Kalau alladina semua orang. Nah, ini pembicaraannya Allah ini permintaan dari orang kafir kan gitu. Kalau Allah biasanya kan terhadap orang-orang mukmin itu ladina. Seperti begini contohnya, ladina terus nanti juga ada kaitannya dengan kholidina dan kholidaini. Kalau ladina pasti pasangannya kholidina. Begini. Wa basyiril ladzina amanu wa basyiril ladzina, alladzina amanu, karena orang banyak amanunya kan gitu. Bukan wa basyiril ladzaini, bukan begitu. Jadi wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah itu biasanya begitu. Pasangannya ladina dengan kholidina. Ya, itu sih contoh, nggak ada di tulisan. Saya tambahin saja supaya tahu. Lah yang kholidaini itu tadi di surat Fussilat 29 ya. Arinal ladzaini, satu saja di dalam Quran yang ladzaini ini di dalam surat Fussilat.
Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Itu bunyinya di Fusilat. Nah sekarang yang khalidaini, di mana itu adanya khalidaini? Al-Hasyr ayat 17. Ya. Nah di sini bunyinya fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Jadi khalidaini fiha karena fakana akibatahuma annahuma huma maka khalidaini itu nahwu ya. Nah, itu tidak ada salah sebetulnya. Yang salah kita nggak lihat karena menganggap itu biasanya khalidina maka dibaca khalidina. Nah, itu saja masalahnya. Lah maka yang terpenting di dalam membaca Quran itu juga harus kejelihan mata ya. Maka anjuran-anjuran tidak terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Rasulullah saja pernah ditegur sama Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kita baca Quran jangan buru-buru. Kan gitu. Kalau belum lancar jangan buru-buru. Jadi mau ngafal juga jangan buru-buru. Lihat betul sebelum ngafal itu ya. Tulisannya kayak apa, jangan sampai ada yang salah. Karena kesalahan di dalam membaca kita sudah tahu kan ya, dulu di awal tajwid 1 itu apa sih gunanya tajwid itu adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Itu kan, dulu ada kesalahan, tujuan belajar tajwid adalah untuk menghindari kesalahan. Nah kesalahan itu ada dua, ada kesalahan khafi, ada kesalahan jali. Nah kalau khafi itu kalau dinilaikan hanya satu kesalahannya, itu kurang gunanya, itu kurang satu lah ya, kurang idharnya. Nah tapi kalau khalidaini, khalidina, khalidaini, ini salahnya fatal. Ya, ladaini, ladina, alladina, alladaini. Nah ini harus diperhatikan betul supaya tidak terjadi kesalahan. Maka saya teringat betul ya, kenapa Quran dulu itu, ini saya sampai waktu itu mencari Quran, sekarang kok nggak ada ya kan gitu. Quran dulu itu kalau doa khutmil Quran itu ada bunyi begini. Ada bunyi begini di Quran dulu, yang sekarang ini rada jarang lah kan gitu. Kalau sudah hatam Quran bacanya, ada baca begini. Wa taqabbal minna qira'atana wa tajawazu anna makana fi tilawatil Quran min khata'in aw nisyanin aw tahrifi kalimatin amma wadi'iha. Nah, saya kok ya Allah, ini ya ulama dulu itu sangat hati-hati. Sampai doa itu panjang-panjang kan gitu ya kan itu. Apa maksudnya gitu tadi? Wa taqabbal minna qira'atana wa tajawazu anna makana fi tilawatil Quran. Doa itu kan gitu. Min khata'in aw nisyanin aw tahrifi kalimatin amma wadi'iha. Di sini, terimalah bacaan kami dan maafkanlah segala kesalahan kami, kelupaan, perubahan kalimat dari tempat yang tidak semestinya, mengawalkan atau mengakhirkan atau menambah atau mengurangi auziyadah, nuksonin auziyadah kan gitu. Nah terkait dengan itu perubahan kalimat dari tempatnya, yang tadi tempatnya ladina, nah lada ini dibaca ladina. Nah ini kan gitu. Jadi mohon ampun kepada Allah kan gitu kan atas terjadinya ketukar-tukaran tadi itu. Itu ya, itu ya yang tidak disengaja ya. Kalau yang sengaja ya itu tadi jangan buru-buru. Maksud ibu kalau baca Quran jangan buru-buru. Andaikan sudah hati-hati kemudian masih ada yang salah, maka di akhir pembacaan khotmil Quran biasanya begitu,
gitu. Itu sangat ini ya, doa itu dirancang oleh para ulama. Itu bagi saya kok setelah melihat muskilat itu emang betul ada doa itu kan itu ya. Sesuai dengan tujuan belajar ilmu tajwid adalah menghindari daripada kesalahan-kesalahan. Nah, itu yang terpenting di dalam kita membaca Quran, supaya dapat pahala, menjadi rahmat bagi kita nanti di akhirat kan itu. Terus dengan belajar tajwid menjadi mahir, al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil baroroh. Itu yang terpenting. Kita belajar tajwid ini menjadilah orang yang ahli, yang tidak ada salahnya itu. Supaya Quran ini nanti menjadi pendamping kita di akhirat nanti. Ma'a syafaratil kiramil baroroh kan gitu. Para malaikat, para syuhada berkat kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini kan gitu. Yang terpenting tadi adalah muskil tadi itu Anda pelajarin. Ada yang tadi mudah ya, jadi mudah muskilnya lakota fatal juga nggak terlalu sulit. Nah, kalau uqatul ini rada-rada juga baca harus perhatian betul, bisa itu kan, bisa lismu. Kalau kholidah ini hanya kesalahan dalam melihat saja. Kasih coret-coret di Quran Anda supaya nanti tidak lupa. Ada ladaini, ada kholidaini. Nah, itu pelajarannya ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa bertemu kembali nanti di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.